Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita pada siang yang berbahagia ini, dipertemukan lagi dalam majelis untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, diberikan pemahaman dengan mudah pula mengamalkannya dan istiqamah di dalamnya hingga akhir hidup kita di dunia. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masuk kepada bab yang keempat, yaitu tentang kebenaran atau kejujuran. As-sidqu. As-sidqu bisa diartikan jujur, juga bisa diartikan benar. Firman Allah dalam surah At-Taubah 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar atau yang jujur. Surah At-Taubah ayat 119. Ini yang dinukil oleh Imam An-Nawawi, yakni surah yang pertama sebagai landasan pembahasan, yaitu tentang jujur atau benar. Ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil orang-orang yang beriman, kemudian diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan. Kemudian Allah katakan wa kunu, hendaklah kalian ma'as-shadiqin, beserta atau bersama orang-orang yang shadiqin, itu orang-orang yang benar. Kemudian ayat yang lain disebutkan dalam surah Al-Ahzab, itu surah yang ke-33, ada ayat yang ke-35. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Baik, apa kata Allah Jalla wa'ala? Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya. Pertama disebutkan orang-orang muslim. Ini paling dasar. Artinya untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang besar, dia bukanlah orang kafir. Dia harus memeluk agama Islam. Kemudian barulah kalau sudah masuk Islam ditingkatkan martabatnya, kedudukannya. Karena dalam agama itu ada tingkatan-tingkatan. Setelah Islam yaitu al-iman. Maka disebutkan wal mu'minina wal mu'minat. Orang-orang mukmin yaitu orang-orang yang melaksanakan rukun-rukun Islam dengan keimanan yang benar. Artinya kalau sudah disebut mukmin, dia sudah terbebas dari sifat nifaq, yaitu kemunafikan. Sementara ciri dari munafik itu adalah salah satunya riya. Maka kalau orang mukmin dia beramal, dia sudah bersih dari riya, apalagi syirik. Apalagi syirik. Dari riya yang merupakan syirik kecil saja itu bersih, sudah terbebas. Apalagi syirik besar. Jadi tingkatannya atau kedudukannya lebih tinggi. Kemudian kedudukan yang lebih tinggi lagi yaitu muhsin atau ihsan. Orangnya disebut muhsinin. Cuma di sini tidak disebutkan muhsinin secara lugas dengan kalimat muhsinin, tapi ciri-cirinya disebutkan. Ciri-cirinya yaitu yang mulai nomor 3 sampai terakhir. Ini tingkat lebih tinggi daripada mukmin. Ciri daripada orang muhsin atau yang sudah sampai tingkat ihsan yaitu wal qanitin, yaitu orang-orang yang taat, qanit, baik laki ataupun perempuan. Qanitin, qanita perempuan yang taat. Ini rincian daripada orang-orang yang berbuat ihsan. Was-sadiqina was-sadiqat, orang yang benar. Benar apanya? Benar ucapannya dan juga perbuatannya. Ucapan dan perbuatannya. Amaliyah anggota tubuhnya benar. Kadang orang itu jujur ucapannya, benar ucapannya, tapi perbuatannya tidak benar. Ya sama saja. Berarti dia belum bisa meninggalkan kedustaan dalam aspek amaliyah. Orang kalau melakukan
sholat, tapi karena riya, bukan karena mendapatkan pahala dari Allah, atau karena pamer, berarti orang itu tidak jujur atau tidak benar di dalam amaliyahnya, tidak sodik dalam amaliyahnya. Orang berkurban tujuannya bukan mendapatkan pahala, tapi supaya dilemwok. Waduh sih, gede nih ngalang-ngalai sah. Cuman dapat itu aja. Jadi itu berarti tidak jujur atau benar di dalam perbuatan, meskipun dia nggak berbicara apapun gitu. Tapi tentu orang tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Tapi bukan berarti tidak ada dalam kehidupan orang-orang seperti itu. Dia melakukan ibadah umroh, ibadah haji, tujuannya bukan untuk mendapatkan kemabruran. Berapa banyak orang yang melakukan ibadah seperti itu, mestinya ada perubahan dalam kehidupan, perubahan atau revolusi mental. Demikian pula perubahan akidah secara mendasar, tapi tetap saja masih osobo Mekah, kelakuannya berarti apa yang dia lakukan itu dusta. Nang kono bisa jadi nggak tawaf, nggak di Masjidil Haram, nang hotel toh, nang hotel metu-metune belum juga. Katanya apa? Saya hotelnya sudah sama dengan masjid. Lihat hotel saya bisa langsung lihat Ka'bah. Saya sholat di hotel ini langsung lihat Ka'bah di bawah saya. Ada nggak hotel seperti itu? Mahal apa? Ya, mahal apa murah? Mahal. Terus apa yang didapatkan di sana kalau sholat nggak mau ke dalam masjid? Ini kelakuannya panjang. Nah, jadi perbuatan yang dilakukan itu tidak shadiq, tidak jujur, tidak benar. Rincian dari martabat ihsan yaitu was-sabirina was-sabirat, orang yang bersabar. Termasuk kategori sabar itu rinciannya nanti apa? Yaitu wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Itu termasuk di antara rincian sabar. Sementara sabar merupakan elemen dari martabat ihsan. Wal khashi'ina wal khashi'ah, orang yang khusyuk. Khusyuk paling utama yaitu dalam sholat. Dan untuk belajar menjadi khusyuk dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan belajar sholat khusyuk. Kalau dia sudah terbiasa melaksanakan sholat dengan khusyuk, meyakini bahwa dia sedang diawasi oleh Allah, maka dalam kehidupan sehari-hari dia akan khusyuk. Apa khusyuk itu? Sama dengan al-khasyah, yaitu takut kepada Allah. Khasyah. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, rincian dari ihsan berikutnya yaitu apa? Orang yang bersedekah, baik laki ataupun perempuan. Makanya disebutkan ciri dalam ihsan sebelum wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, pada surah Ali Imran ayat 134, yakni apa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Kemudian wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, menahan amarah dan memaafkan orang lain. Rincian berikutnya, orang yang ihsan itu pasti dia adalah orang yang was-shaimina was-shaimah,
yaitu mengerjakan ibadah siyam. Kalau sudah orang disebut as-shaim, as-shaimah, berarti orang ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ibadah yang bernama as-siyam, puasa. Wal hafidhina furujahum wal hafizah, orang-orang yang memelihara kemaluannya, baik laki ataupun perempuan. Sudah pasti, jangankan seorang yang ihsan, orang yang mukmin, muslim saja, pantangan dia berbuat keji, yaitu mengumbar hawa nafsunya, mengumbar hawa nafsu dengan melakukan perbuatan zina dan yang semisalnya seperti homo dan lesbi. Sama, pantang itu bagi seorang muslim. Karena orang kalau sudah mengaku dirinya muslim, dia harus jauh dari perbuatan-perbuatan keji. Bahkan itu menjadi syarat bagi orang-orang mukmin. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang memelihara kemaluannya. Itu ciri orang-orang mukmin. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang mengeluarkan zakat dan sudah masuk infak. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun, mereka orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa, kecuali ala azwajihim, kepada istri-istri mereka. Aw ma malakat aymanuhum, juga kepada hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Kemudian rincian berikutnya, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, orang-orang yang banyak mengingat Allah, baik laki ataupun perempuan. Mengingat dengan lisannya, mengingat dengan hatinya, mengingat dengan amal perbuatannya. Maka di dalam sebuah hadis, ciri atau amalia yang bisa tampak dari orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah, yaitu apabila dia bangun di tengah malam, dia sholat tahajud, maka dibangunkanlah pasangan hidupnya. Kalau dia enggan, diperciki air. Demikian pula sebaliknya, dia bangun, pasangan hidupnya dibangunin, sehingga mereka sama-sama sholat malam. Itulah orang yang dimaksud dalam kategori wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, orang-orang yang banyak mengingat Allah, baik laki maupun perempuan. A'addallahu lahum maghfirah, maka baginya disediakan ampunan. Maka orang yang shadiq, orang yang benar, orang yang jujur, memiliki peluang besar untuk diampuni dari segala dosa-dosa. Bukan hanya mendapatkan ampunan, tapi wa ajrun 'azimah, itu diberikan pahala yang besar. Kalau maghfirah itu pemutihan, kalau ajrun 'azimah itu remunerasi. Apa remunerasi? Tak kok bagus. Remunerasi apa? Kalau maghfirah itu pembebasan dari denda, pembebasan dari berbagai macam dia, atau istilahnya yang pemutihan. Senang nggak orang dibebaskan dari itu semua? Senang. Ada lagi dibebaskan dari itu, tapi dia diberi. Kalau tadi dihilangkan dari kewajibannya dihilangkan, kemudian diberi, yaitu ajran 'azim, diberikan pahala yang besar.
Baik. Kemudian ayat yang berikut dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihinnya, yaitu surah Muhammad ayat yang ke-21, surah yang ke-47, ayat 21. Allah Jalla wa Ala berfirman, ta'atun wa qawlun ma'ruf fa idza azama al-amru falau sadaqullah lakana khairan lahum. Apa katanya? Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya akan demikian itu lebih baik bagi mereka. Ta'atun wa qawlun, taat. Taat berarti menjalankan perintah. Wa qawlun, mengucapkan ma'rufun, perkataan yang benar. Ini dua aspek, aspek amaliyah dan aspek ucapan lisan. Dua-duanya ini berarti menunjukkan kebenaran, kebaikan. Yakni satunya aspek gerak tubuh, anggota tubuh, satunya aspek lisan, perkataan, pembicaraan yang ma'ruf, yang baik. Fa idza azamal amru, apabila telah tetap perintah atas mereka, dalam hal ini ada perintah perang, falau sadaqu, maka sekiranya mereka jujur, benar, jujur kepada Allah. Maksudnya keimanannya kepada rukun-rukun iman itu jujur, pasti dia akan berangkat menunaikan kewajiban itu. Lakana khairan lahum, dan hal itu lebih baik atas mereka atau bagi mereka. Maka orang itu akan teruji keimanannya. Teruji keimanannya itu kalau sudah diperintahkan terhadap sesuatu yang dibenci oleh manusia. Perang itu dibenci nggak oleh manusia? Lapornya kok golek apa? Perang itu golek apa? Ya golek mati. Lapo soro-soro kok golek mati. Senang kene ae tengok-tengok. Jarno sing budal nang budal kono. Kok golek mati. Ini. Umumnya begitu. Manusia itu takut kepada kematian. Beda kalau seandainya ada orang yang kemudian dia malah senang berperang di jalan Allah, senang berjihad di medan perang, membela agama. Itu karena landasannya iman. Dan itu bukti kalau imannya benar. Makanya antara yang benar dan yang tidak benar, lebih banyak mana? Imannya. Lebih banyak imannya dan tidak benar. Apalagi zaman sekarang. Kalau zaman dulu aja sudah banyak di zaman Nabi. Kecuali mereka, generasi terbaik umat itu iman mereka benar. Jangan tanya tentang imannya para sahabat. Makanya mayoritas mereka kalau diseru perang, berangkat apa tidak berangkat? Berangkat, kecuali orang-orang munafik. Itu bedanya. Coba zaman sekarang, mikir orang-orang. Jangankan untuk berangkat, seandainya negerinya didatangi oleh musuh, sudah tidak perlu lagi izin
Kalau sudah negerinya didatangi musuh, tidak perlu izin orang tua, karena jihad itu butuh izin orang tua. Tidak perlu izin atau diperintah oleh hukumah pemerintah. Negerinya didatangi, diserang, udah hukumnya fardu apa? Fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Fardu ain. Dan itu sudah pernah terjadi di negeri ini. Didatangi oleh orang kafir, bangsa Walondo. Nah, mari ngono bangsa Nippon, ya. Soro kan, ada Rodi, ada Romusa. Kupon nomai dorong melok Nippon tambah Soro, ya. Itu dulu slogan yang didengungkan pada saat itu. Jelas-jelas penjajah. Tapi kebanyakan manusia pada saat itu melawan atau tidak? Hah? Akeh yang sing melok gerilya ambek sing nang omah. Ngono melok perang. Kalau dia betul-betul memenuhi panggilan jihad, beratus-ratus tahun dijajah, pasti mereka akan bergabung bersama siapa? Diponegoro. Dan Panglima Setok Prawiro Dirjo, ya, sopo itu? Ya, dia akan bergabung. Kalau di masa kemudian, setelahnya apa? Pasti dia akan bergabung gerilya bersama siapa? Panglima Sudirman, pasti dia akan bergabung itu. Sementara yang lain walaupun Islam, tenang, terus sojo boleh ngolong. Yang penting ini gak lapo-lapo, jika ditangkap londo, ya kan ngono. Kan pilihan hidupnya ini. Gak pengen mati syahid. Kalau dia pengen mati syahid, pasti dia merapat ke para gerilyawan, ya. Sementara yang lainnya dengan alasan kita berjuangnya dengan cara lain. Apa? Berjuang dengan diplomasi. Makanya munculnya tokoh-tokoh, ya kan? Para diplomat. Tapi wis ngenyam enaknya orang belon. Kondo wis iso ngrasakno roti disemir mertego. Sementara koncone pohon kabeh makanan. Roti sumbu, ya. Ya. Jadi kelihatannya ujian yang ini yang belum kita hadapi. Ujian apa? Ujian jihad. Ini dari wong lanang, Pak. Sing durung dihadapi kan jihad. Nek sing wedok sing durung dihadapi ta'adub. Engko disitulah tahu kejujuran imannya. Bingung nih. Jangan karo ya, jadi browsing ya kan. Diuji ku wis monteng pasti. Ya. Buktikan kalau kau betul-betul beriman, jujur, imannya benar. Lulus enggak ujian itu? Lagi ini belum diuji apa? Belum diuji jihad fisabilillah. Belum masih. Nah, falau sadaqallah, sekiranya keimananmu terhadap Allah itu benar. Nah, ini masalahnya. Lakana khairal lahum, pasti kalian akan memenuhi panggilan itu, yaitu pergi berjihad, dan hal itu lebih baik bagi kalian. Nah, dalam ayat yang lain, orang itu membenci sesuatu yang bisa jadi yang dibenci itu lebih baik, dan orang menyukai, mencintai sesuatu bisa jadi yang disukai itu justru tidak baik baginya. Itu konteksnya adalah perang jihad fisabilillah. Nah, ditambah zaman sekarang ini, kenapa orang enggan jihad? Di samping memang asalnya keimanannya kepada rukun-rukun iman itu dipertanyakan, perangnya juga masih belum jelas.
yang memang diciptakan oleh syaitan. Yang satu menciptakan perang yang subhat, yang nggak jelas, mana lawan mana kawan, ya. Musuhnya masih samar. Kadang-kadang sing dimusuhi saudara kaum muslimin sendiri. Bingung. Dan ini diciptakan oleh syaitan supaya orang ragu-ragu untuk perang. Yang kedua, setan yang lain apa? Berusaha untuk mengikis dan mendangkalkan keimanan mereka kepada rukun-rukun iman. Dua sisi yang dikerjakan. Nah, nanti suatu saat jika semua itu sudah semakin jelas, ya, siapa musuh dan siapa orang yang harus manusia bergabung untuk itu, disitulah ujian keimanan sudah mulai tampak. Yaitu maksudnya ketika sudah Al-Mahdi muncul, Nabiullah Isa sudah turun, berarti sudah jelas kan? Kemana kita harus berbaiat, kemana kita harus bergabung. Kalau itu udah jelas, ya. Gak perlu delok musuh bisa, delok sapa ae pemimpinnya. Karena sudah Nabi Isa, ya. Kemudian Imam Al-Mahdi sudah jelas kalau itu pemimpinnya. Tapi saya aduh. Nek sing muncul Isa-Isa yang lain, Isabella ya. Ini yang bingung. Tapi ya banyak pengikutnya juga ya. Baik. Kemudian berikutnya yaitu hadis yang berkaitan dengan kebenaran dan kejujuran. Hadis ini bersumber dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna sidqa ya'di ilal birri, sesungguhnya kebenaran atau kejujuran, ya'di ilal birri, menuntun manusia kepada kebajikan atau kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan, ya'di ilal jannah, menuntun manusia menuju kepada surga. Wa innar rajula la yasduku, dan sesungguhnya orang yang selalu menetapi kejujuran atau kebenaran, hatta yuktaba indallahi siddiqan, hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, orang yang benar, orang yang jujur. Disebut dengan apa? Siddiq. Jadi bisa dua-duanya. Shadiq, soalnya panjang. Shadiqun, shadiqun. Kemudian yang kedua di sini yang mirip dengan shadiq, yang artinya sama, yaitu siddiqun, siddiq. Tapi harus pakai tasdid, siddiq, dan dalnya dipanjangkan. Siddiqun, sama. Nah, di Indonesia biasanya cuma siddiq. Idolamu itu siddiq CS. Hah? Ngono ya dijelasno pisan.
Kan hanya orang-orang yang tahu aja yang nyambung. Biarkan yang nggak tahu biar nggak nyambung ya. Kan jarang orang namanya itu persis seperti kalimatnya. Pak Siddiq, kan ada? Iya loh, pakai tasdid nggak? Iya. Itu loh, sampai dijak budak ambil Pak Siddiq kok. Ada kan? Pak Siddiq kan gitu kan? Baik. Kemudian wa innal kadhiba, dan sesungguhnya kedustaan, kebohongan. Makanya kenapa bisa diartikan benar dan jujur? Karena lawannya adalah al-kadhib, yaitu dusta. Yang banyak orang mengatakan lawan dari kedustaan ya kejujuran. Nah, orang yang jujur ya pasti benar. Yang jujur itu mesti benar. Meskipun menyakitkan. Menyakitkan. Kadang jujur itu menyakitkan. Makanya ucapkan perkataan yang jujur. Kadang-kadang menyakitkan. Tapi untuk hal-hal tertentu jangan mengucapkan jujur supaya tidak menyakitkan. Boleh hal-hal tertentu, berarti boleh dusta. Apa? 3 perkara. Salah satunya dusta suami kepada istri, istri kepada suami. Boleh nggak jujur? Nek jujur tambah rapi. Contoh, sing wedok takok, ya aku si ayu nggak ya? Pertanyaan, aku si ayu nggak ya? Jawabannya, padahal itu pertanyaan seperti itu mulai umur 16 sampai umur 21 kewalian itu selalu ditanyakan. Padahal berbeda lah. Zaman umur 16 sampai 21, umur 21 takok. Tapi ini orang sing kena, orang sing ngerti. Jawabannya apa? Waduh, awak mungkin bikin sampai saya tetap ayu. Bojo kan? Bojo kan? Bojo. Tapi gimana? Bener gak itu? Ya gak apa-apa, tujuan bener. Karena apa? Termasuk bohong yang dibolehkan. Jangan jujur, malah jujur mah. Aku jujur. Sampean itu biar ngayu. Saya itu 2 anak 5, pemenang itu umur 21. Ya, jujur. Ya. Kopimu harus digayakan lo jenis itu. Hanya ada 3 kedustaan yang dibolehkan. Dusta mendamaikan orang yang berselisih, dusta dalam perang, karena perang itu tipu daya. Nek jujur yo, negaramu entek kan jujur. Jangan jujur, harus bohong, apalagi menghadapi musuh. Baru yang ketiga yaitu dusta istri kepada suami, dusta suami kepada istri dalam hal memberikan informasi. Itu dusta dalam mendolimi ya. Gitu. Ya apa tangananku ya? Enak nggak? Oh, enak kau nak tunggali. Jos, ya? Iku podo jos apa iku? Jos kan? Jos pangan persis. Misalnya, apa bojo? Nek jujur bahaya sampai. Iki boleh terus yang dipancing. Iwali. Berarti kok bojoku nek ngomong ini berarti bojo. Enggak, justru masih ada loro. Nek asline bojo, tapi seneng swara iku. Omega itu seneng swara iku. Makanya antum harus peka. Yang diharapkan itu jawaban yang bagaimana. Ya siku jawaban. Saya jadi terus mau. Ini bahas. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya kedustaan
yahdi ilal fujur, menuntun manusia kepada perbuatan fujur, yaitu jahat. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kejahatan itu menuntun kepada neraka. Wong itu kadang sekali dusta nggak bisa, Pak. Karena kadang-kadang dusta itu akan menghasilkan kedustaan berikutnya. Dustanya beranak pinak. Itu biasanya begitu. Kenapa? Karena kedustaan berikutnya adalah menutupi kedustaan sebelumnya. Dia dusta untuk menutupi dusta sebelumnya. Dusta lagi, kenapa? Menutupi kedustaan sebelumnya. Begitu terus. Bahayanya begitu dusta itu. Wa innar rajula la yakdzibu, dan sesungguhnya seseorang yang dia terbiasa melakukan kedustaan, hatta yuktaba indallahi kadzaban, hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai kadzab, pendusta. Berdusta beda dengan pendusta. Kalau berdusta bisa jadi orang itu pernah berdusta, belum tentu dia pendusta. Tapi kalau sudah pendusta, itu sudah menjadi hobi. Bendino sing jenenge bojo iku koyo sego jangan. Bojo bendino isine bojo kae. Nah, itu baru kategorinya pendusta. Tapi kalau berdusta, mungkin nggak Bapak Ibu pernah melakukan? Pastilah pernah melakukan. Hah? Enggak jadi. Oh, pernah. Terutama sing sampean bojone sapa, Bu? Bu? Sing sampean bojone sapa terutama, Bu? Ya, jelas kan? Pengakuan secara jujur, dan memang harus jujur, Bu. Jujur akan menuntun kepada kebaikan. Baik. Itu di dalam Sahih Bukhari nomor berapa, Bu, hadis ini? Fathul Bari 507. Kemudian Muslim 4720, catat ya, ini nomor asli 4720 nomor asli, dan 507 untuk Sahih Al-Bukhari. Kemudian faedah hadis yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, pertama, dua perkara yang berbeda yang keduanya membawa konsekuensi. Hukum dan keduanya bertolak belakang, yaitu jujur atau benar dan dusta. Jujur dan dusta, ini dua perkara. Yang keduanya kontradiksi, tapi masing-masing ini membawa kepada konsekuensi. Yang kedua sekarang,
Setiap perbuatan baik menurut Allah akan membawa kepada pahala surga. Tiga, setiap perbuatan buruk menurut Allah, buruk menurut Allah, akan membawa seseorang kepada penderitaan dan siksa. Empat, perbuatan benar dan jujur akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Yang kelima, setiap perbuatan dusta akan mendatangkan keburukan di dunia dan siksa di akhirat. Berikut 6. Orang yang istiqomah dalam sebuah kebaikan atau keburukan akan dicatat di sisi Allah. Sebagai orang yang melekat padanya sebagai orang yang melekat padanya kebaikan dan keburukan itu. Ya sama lain ya. Nanti disebut mencuri tidak mesti pencuri. Membaca Al-Quran tidak mesti qori. Yang menghafalkan Quran belum tentu orang yang hafal atau hafid. Coba diulangi lagi ya. Poin ini coba.
orang yang istiqomah dalam sebuah kebaikan atau keburukan akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang melekat padanya kebaikan dan keburukan itu. Iya, sebagai orang yang melekat padanya kebaikan atau keburukan itu. Jadi sudah menjadi predikat. Atau bisa jadi profesi. Pastilah kita pernah meminta-minta, tapi kita bukan kalau udah pengemis itu berarti apa? Profesi. Baik, kemudian ya, mungkin itu saja Mas 6 yang bisa diambil faedahnya. Oh iya, jujur atau dusta meliputi ucapan atau perkataan dan perbuatan. Yang keduanya menyelisihi hatinya. Baik, sekarang nomor 1 apa tadi? Dua perkara yang berbeda. Yang keduanya membawa konsekuensi hukum dan keduanya bertolak belakang, yaitu jujur dan dusta. Ya. Dusta, jujur dan dusta, benar dan dusta merupakan dua perkara yang bertolak belakang dan masing-masing membawa konsekuensi. Yang jujur nanti membawa konsekuensi, yang dusta juga demikian. Artinya bahwa setiap amal perbuatan itu akan membawa dampak atau akibat. Setiap perbuatan akan membawa dampak dan akibat. Sebagaimana firman Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan membalas kebaikan itu sekecil apapun, walaupun seberat dan surat apa itu? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Terus فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Berarti ayat berapa itu? Belum. Ayat yang ke-7.
Ya, ayat ke-7. Ya, dan ke-8. Ada lagi, coba surah Al-Isra 17. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Ayat 15. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya dia akan berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Jadi ada sebab, ada akibat. Akibat itu terjadi siapa? Ya karena sebab dirinya sendiri. Dia binasa karena dia memang memilih kebinasaan itu sendiri. Wallahu a'lam. Baik, yang kedua. Setiap perbuatan baik menurut Allah akan membawa kepada pahala surga. Ya. Setiap perbuatan baik menurut siapa? Menurut Allah. Baik menurut Allah itu bagaimana? Satu, baik menurut Allah itu berlandaskan ilmu. Dan ilmu tentunya dari Allah. Yang kedua, baik menurut Allah amalan itu apa? Yaitu dengan ikhlas karena Allah. Sesuai dengan ilmu berarti mutaba'ah, sesuai tuntunan. Sesuai dengan tuntunan. Kemudian ikhlas apa? Berarti harus dilakukan murni semata-mata karena Allah. Bahasa gampangnya yaitu apa? Amanu wa 'amilus shalihat. Itu akan berbuah kepada apa? Berbuah kepada surga. Setiap perbuatan apa tadi? Baik menurut Allah. Landasannya ilmu, iman dan amal saleh. Baik menurut Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Apa katanya? Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Apa katanya? Dan adapun orang-orang yang fasik kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Bagaimana keadaan mereka ketika di neraka? Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka. Apa kata malaikat kepada mereka? Rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Dzuqu 'adaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun.
tukadzibun. Rasakan azab neraka yang dulu kalian dustakan. Dia mestinya dia harus berkata jujur. Memang segala perkara itu tidak tuntas di dunia. Banyak orang-orang berbuat zalim, berbuat kejahatan, terkubur bersama fisiknya. Dia tidak dihukum di dunia. Padahal dia banyak membunuh orang, banyak memakan harta orang. Tapi karena dia dulu punya kekuasaan atau bahkan penguasa, lolos dari jerat hukum. Sehingga apa? Kalau nggak hakimnya yang mati duluan, dia yang mati duluan. Seakan-akan enak ya wong iku yo nang donya nglakoni sembarang kali. Nek mangkel titik bateni, ngamuk titik dihukum. Sementara umur mendahuluinya. Rezim tetap dalam kebobrokan. Aman nggak orang-orang seperti ini? Aman. Ini artinya apa? Kalau kita melihat fenomena seperti itu, berarti seakan-akan tidak ada keadilan. Memang keadilan itu di dunia tidak ada atau tidak sempurna. Justru itulah bukti bahwa kehidupan akhirat itu nyata. Dilihat dari apa nyatanya? Keadilan itu pasti akan tegak. Berarti apa? Kalau di dunia keadilan itu tidak sempurna, bahkan tidak ada keadilan, maka nanti ada saatnya keadilan itu ditegakkan. Siapa yang menegakkan? Allah. Kapan itu? Kehidupan akhirat. Itu bukti bahwa dunia itu fata morgana, sementara akhirat itu nyata. Logis itu. Karena keadilan itu pasti ditegakkan. Sementara di dunia tidak ada keadilan. Makanya mereka karena melakukan itu perbuatan di dunia, Allah siksa dia. Dari siksa yang kecil di dunia, nanti akan disiksa yang lebih dahsyat lagi. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan sesungguhnya dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia. Di dunia diberi siksa, tapi kalau dia lolos di dunia, terus sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Iya, sebelum nanti akan ditimpakan azab yang lebih besar di akhirat. Nah, itu peringatan di dunia, itu peringatan. Apa peringatan? Supaya la'allahum yarji'un, supaya makanya kadang-kadang nang donya dihukum konangan iku enak jan. Allah ingatkan dia supaya tobat. Lah sing nemen iku dielingno ketangkep gak tobat malah pringas kecekelan penjara ya pringas gak kelambi orange yo pringas. Soalnya apa? Gak suwe yang nang kene. Engko aku metu duweku sih Ono enggak kaya ngono? Baik, nomor berapa? Terakhir, orang yang istiqomah dalam sebuah kebaikan atau keburukan akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang melekat padanya kebaikan dan keburukan itu. Kenapa? Karena ada malaikat yang menginformasikan kepada Allah. Orang yang berbuat baik, malaikat ini akan mendatangi Allah, fulan bin fulan, wahai Allah begini dan begitu. Itu nanti kalau Allah memuji, menjadikan malaikat pun akan memujinya dan seluruh penduduk langit memuji. Dan Allah akan mencatat dan menetapkan di sini. Kenapa? Karena Allah itu akan membalas dengan balasan yang lebih baik. Kalau banyak orang berzikir, mengingat Allah, Allah akan menyebut-nyebut namanya di sisi di majelis yang lebih ramai lagi, majelisnya para malaikat. Di dunia dia ahli zikir, banyak-banyak berzikir. Di akhirat dia disebut-sebut Allah
di majelis yang lebih ramai. Muslim KBC 2300. Dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? Allah Azza wa Jalla berfirman, Apa firman? Aku senantiasa menuntut sangka hambaku, aku senantiasa menuntut sangka hambaku kepadaku, dan aku senantiasa bersamanya ketika dia menyebut namaku. Jika dia menyebut namaku dalam hatinya, maka aku menyebutnya pula dalam hatiku. Dan jika dia menyebutku dalam majelis ramai, maka aku menyebutnya dalam majelis ramai yang lebih baik. Iya, jika dia menyebutku di majelis yang ramai, dia akan menyebut, Allah akan menyebutnya di majelis yang lebih ramai lagi. Kemudian, jika dia mendekatiku sejengkal, aku mendekatinya sehasta. Dan jika dia mendekatiku sehasta, aku mendekatinya sedepa. Jika dia datang kepadaku berjalan kaki, aku mendatanginya dengan berlari. Dalam hadis Muslim yang lainnya, tapi digital Muslim Mukhtasar digital 1897. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid atau rumah Allah untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka dalam kelompok orang yang ada di sisinya. Temu 1897 dari Abu Hurairah. 1897 Muslim Mukhtasar, bab tentang zikir berkumpul di masjid untuk mempelajari Al-Quran. Beda. Ya, ini saya sebutkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai, dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa seorang mukmin membebaskan seorang mukmin yang lain dari kesulitan di dunia, maka Allah akan membebaskan darinya kesulitan di akhirat. Barang siapa memberi kemudahan bagi orang berada dalam kesulitan di dunia, maka Allah akan memberi kemudahan di dunia dan juga di akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah orang-orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, dia membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mereka mempelajari kitab itu, bainahum, di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah meliputinya dengan rahmat, wa haffathumul malaika, Allah berkeliling mengitarinya, wa dzakarahumullahu fiman inda, dan Allah menyebut-nyebutnya di antara mereka yang hadir di sisinya. Wa man batta'a bihi amalu lam yasri bihi nafsuh, maka barang siapa yang amalnya tidak mendahuluinya, sungguh nasabnya tidak akan bisa mengejarnya. Wallahu a'lam. Ini cukup sebagai dalil, itu di nomor 6. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang, yaitu hadis berikutnya. Kita tutup dengan kafarat majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.